Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sakira dari Sahana atau Bicara Tukang Politik atau Kisah dan episode mulai dari 5 mulai dari 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unika dari pernikahan dunia. Kita tahu bahwa pernikahan itu merupakan sebuah ikatan suci yang untuk menyatukan kedua hati dalam satu jiwa ya. Tapi pernikahan itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga ibadah untuk semua agama, baik Nasrani, Islam, terus Hindu, dan Konghucu, semua tuh harus melakukan pernikahan. Ada dua pernikahan jenis, ada pernikahan tradisional modern. Mungkin kalian tidak asing lagi kan? Karena mungkin kalian bingung, apakah tidak semua pernikahan itu kan ada yang bukannya juga yang melakukan tindakan haram seperti itu, tapi itu tidak tepat. Jadi pernikahan yang dimaksud dari agama itu di seluruh dunia ya. Seperti misalnya kalian bayangkan penonton drama luar negeri itu kan ada dengan pernikahan itu kan banyak ke negara ya. Tapi yang paling umum itu ada di Indonesia dan Malaysia yang pernikahannya itu menggunakan konsep Islam. Kayak ada akad nikah, resepsi, terus juga ada bride shower, baby shower. Kalau kalian nonton di SID season kedua kan yang kemarin itu kan pasti kalian udah tahu kan bagaimana sih pernikahan itu seperti apa. Tapi jangan dulu. Jadi pernikahan Islam secara Islam itu tidak hanya di negara Indonesia, Malaysia, masih banyak negara-negara konsep Islam, tapi ya tetap sama ada akad resepsinya. Kayak misalnya di Saudi Arabia, terus Arab Saudi, Pakistan, Iran, Irak, Qatar, Turki, pokoknya semua negara-negara yang beragama Islam mayoritas seperti itu. Tapi yang paling unik kalau kalian mau tahu apa ada sih terakhir pernikahan di Turki, ini saya kasih tahu ya. Jadi itu ada bahas perkenalan orang tua, terus juga ada pertunangan. Ya pertunangan tuh walaupun simple tapi kan berguna ya, walaupun simple. Terus juga ada akad nikah. Tapi akad nikah di Turki itu dengan tidak wajib, meskipun kalau bagi yang pengantinnya beragama Islam di sini itu kan diperbolehkan tuh agak privasi. Sedangkan untuk malam henna, anaknya malam henna itu jangan di Turki tapi juga di negara lain seperti Jordania, India, pokoknya seperti itu dengan nama berbeda. Apa tujuan agama henna itu ya? Tujuan henna itu adalah untuk memfokus calon pengantin wanita itu melepas lajang ya. Biasanya dikarenakan menggunakan warna merah ya, disana pengantin pria yang akan dinikahi ya. Jadi kalau kalian yang sementara itu akhirnya resepsi sama, resepsi Turki juga sama, tapi resepsi di Turki dengan konsep dengan tribut kebaratan, tapi tetap ada misalnya dekorasi di gedung tuh yang paling penting dari kaligrasinya tetap, tapi misalnya musik dan musiknya dan ini seperti itu. Jadi kalau kalian yang belum tahu, kalau kalian cari drama Turki apa aja yang menjadikan paling penting itu kalian cari di YouTube ya. Dan seperti itu aku kan juga pernah lihat tuh bagaimana proses henna itu kan bisa malam hari itu jujur kayak itu. Tapi yang perlu diingat juga tradisi pernikahan di Turki atau di negara itu yang masih waspadai adalah nih, untuk malam pertama cukup pasangan itu cukup untuk dikening saja, jangan di sini. Kenapa? Karena itu tidak akan haram, karena itu memang jadi rata-rata di spam dulu. Jadi Turki itu kan mau budaya barat ya ini, tapi harus hati-hati ya kalau kalian nonton atau nonton pernikahan itu supaya bisa terlihat lebih sopan di dalam tersebut. Terus kemudian di daerah negara seperti Meksiko nih, sebenarnya kita balik ke zaman dari Meksiko, kita ke zaman negara Filipina, Meksiko dan Meksiko itu kan negara bukan konsep pernikahan Katolik Roma. Ada tradisi tahap itu dari lamaran dengan lamaran yang menggunakan mariachi. Mariachi itu apa di Meksiko? Itu semacam penghibur tradisi musik untuk melamarkan para kekasih ya. Lalu kemudian di tahap yang kedua itu adalah tahap pemilihan sesi pemberkatan ya. Kalian bisa cari novel apa aja yang menurut pernikahannya paling bagus tuh, tapi dengan konteks seperti itu. Tapi yang paling umum itu udah diambil episode nanti 3 di mana pengantin Luciano tuh nih, sedikit spoiler, itu melakukan pernikahannya yang sangat bertuh dengan tradisi Romanya. Terus kemudian setelah melakukan pemberkahan ya, para pengantin saksi dan pengantin itu kan melakukan tanda tangan tuh supaya secara hukum itu bisa bagian bentuk keluarga. Baru ditemukan dengan ahli dengan pesta resepsi itu jamuan ya. Jamuan itu tuh bisa makan makanan bukan tuh kayak khas Amerika gitu ya, namanya juga negara Amerika. Dan tapi pasti tradisinya tetap sama Katolik Roma. Dan yang paling terakhir tradisi pernikahan di dunia itu adalah di India. Jadi India itu bukan secara sederhana ya, tidak seperti hal pada umumnya, yaitu agak muncul di beberapa sedang karena mencari informasi seperti itu. Nah, apa kesimpulan dari program pernikahan tersebut? Tujuannya juga sama, ada keimanan yang kuat. Sehingga ini pernikahan di semua agama di dunia itu adalah sebagai ibadah supaya bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan baik dan terhindar dari gangguan orang ketiga atau pelakor asli kalian ini ya. Dan sebagai penutup, semoga kalau kalian bisa menikah, kalian bisa melakukan ibadah ini secara sederhana atau tradisional maupun modern, asalkan dengan ada niat yang murni itu melakukan pasangan yang tetap. Jangan memilih pasangan dari tempat kawan aja, tapi juga kebaikan dan kehadiran hatinya ya. Oke teman, kalian bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow social media aku. Kalian bisa apa yang tahu apa saja pernikahan yang boleh dalam berbagai belahan dunia
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.